Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari Grup 8 Teknologi Sensor Kelas FA ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami Khairan Aji. Baik, sedikit cerita. Jadi kami menggunakan soft sensor yang kami garap saat kerja praktik. Nah, jadi kerja praktik kami itu kami lakukan pada bulan Januari di Pertamina Pulau Rokan, Duri, di Riau. Nah, kebetulan tugas khusus yang diberikan oleh mentor kepada kami itu berupa uh, soft sensor. Nah, soft sensor ini digunakan untuk memprediksi konjil uh, konjil pada minyak mentah di jalur uh, distribusi minyak dari Duri Field ke Dumai Terminal Tank, jadi ke tempat penyimpanan minyaknya. Nah, jalur pipa tersebut, jalur distribusi minyak tersebut kurang lebih sepanjang 60 km. Nah, tidak jarang ketika suhu yang ada di sekitar pipa tersebut dingin atau terjadi cuaca hujan, terjadi konjil atau penggumpalan minyak di jalur minyak tersebut dan menyebabkan aliran yang ada dalam pipa tersebut terhambat. Nah, dengan demikian, prediksi konjil menggunakan soft sensor ini sangat penting untuk PT Pertamina Rokan agar bisa dilakukan penanganan sebelum terjadinya konjil tersebut, dan jalur minyak mentah di jalur Duri ke Dumai tersebut bisa berjalan dengan lancar. Next. Nah, sumber data yang kami gunakan itu merupakan sumber yang diolah dari hardware yang terdapat di jalur pipa tersebut, yang tersebar di jalur pipa sepanjang 60 km. Jadi terdapat beberapa hardware di titik-titik tersebut, di titik-titik jalur pipa tersebut di range jarak tertentu. Hanya saja kami belum tahu ada berapa jumlah hardware tersebut, dan dari hardware tersebut didapat data berupa tekanan aliran minyak. Nah, nantinya data tekanan tersebut akan diolah dengan soft sensor, dengan program soft sensor, sehingga bisa diperoleh prediksi konjil untuk beberapa waktu ke depan. Oke, dalam melakukan pengolahan data mining yang dari proses sebelumnya disebutkan bahwa data yang diperlukan adalah data tekanan, maka dilakukan pengolahan atau pemodelan berupa artificial neural network atau jaringan saraf tiruan untuk memodelkan suatu data tersebut agar dapat diprediksi. Dalam memodelkan ANN tersebut terdiri dari beberapa layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, yang jumlahnya itu dapat ditentukan dengan berbagai rumusan. Dalam memodelkan ANN ini diperlukan beberapa library Python, yaitu berupa NumPy, Pandas, Sklearn, Math, dan sebagainya. Dalam memodelkan ini diperlukan penyusunan beberapa hyperparameter yang diperlukan untuk memodelkan ANN tersebut, yaitu berupa input layer, hidden layer, node, output layer, activation method, solver method, learning rate, batch size, dan max iter. Yang ke-9 hyperparameter ini akan menentukan nilai atau kualitas dari hasil forecasting nantinya dalam menebak tren data dari tekanan dalam beberapa hari ke depan. Oke, dalam melakukan pemodelan ini, tentu data akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Yang besaran dari rasio kedua data tersebut ditentukan dari satu rumusan, yaitu akar P banding 1, di mana P adalah jumlah parameter, hyperparameter. Yang sebelumnya dilihat bahwa jumlah hyperparameter yang digunakan ada 9. Dengan demikian, akar P adalah akar 9, maka akar 9 ada 3, maka 3 banding 1. Itu besarnya ada training data 75% dan testing data 25% dari total data yang dimiliki.
Kemudian setelah dilakukan pemodelan, maka data tersebut akan didefinisikan menjadi data testing dan data training yang dibagi ke dalam X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian digunakan MLP regressor untuk sebagai model ANN yang digunakan. Dengan dimasukkan parameter-parameter yang digunakan, itu ada hidden layer dan sebagainya. Dan hasil dari prediksi ini didefinisikan sebagai Y-parent 3 dan Y-parent 4. Pada proses data training data dimasukkan ke dalam model ANN, yang mana hasil dari training data ini akan menjadi nilai prediksi. Dan data ini akan diiterasi berulang-ulang sehingga data tersebut akan menjadi data latihan yang mengakibatkan hasil akhir dari trend forecasting tersebut akan semakin akurat. Kemudian setelah data di-train, ketika model sudah di-train, model kemudian diuji dengan data untuk pengujian, di mana data untuk pengujian ini besarnya adalah 25% dari total data yang ada. Di data testing, data yang terprediksi tidak dibandingkan lagi dengan data aktual, karena model sudah dianggap mumpuni untuk melakukan prediksi. Sehingga prosesnya hanyalah model diberikan data, yaitu data testing, untuk menghasilkan data terprediksi. Data inilah yang kemudian digunakan untuk melihat prediksi konjil melalui kenaikan tekanan secara tiba-tiba yang ada di permukaan pipa minyak mentah atau crude oil, di mana di sini untuk testing itu dinilai dengan dua buah parameter. Yang pertama adalah root mean square error atau RMSE, di mana RMSE ini adalah akar dari rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual, dan R square yang merupakan ukuran seberapa baik variabel independen yang merupakan tekanan aktual dengan variabel dependen yang merupakan tekanan terprediksi. Kemudian di sini data divisualisasikan untuk mengetahui bagaimana performanya. Pertama, digunakan visualisasi scatter plot. Dalam kode ini, scatter plot dipanggil untuk menampilkan data testing dan untuk data training. Di mana di sini di dalam grafiknya juga dilengkapi dengan nilai R-square dan RMSE yang disampaikan pada label. Ini untuk sekaligus menilai performa dari training maupun testingnya. Dan kemudian grafik ini dapat ditampilkan sebagaimana kode di bawah, yaitu plt.show. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat dua buah grafik, di mana yang pertama adalah training, yang kedua adalah testing. Pada scatter plot, untuk mengetahui seberapa akurat dan seberapa baik data yang terprediksi adalah dengan melihat titik-titik warna hijau itu persebaran dalam melihat performa dari prediksi, maka kita bisa melihat persebaran titik-titik hijau terhadap garis warna hitam. Ketika titik-titik warna hijau merapat atau jaraknya sedikit dari titik hitam, maka hasil akan semakin bagus. Namun ketika hasil yang didapatkan adalah rendah atau berkualitas rendah, scatter plot atau titik-titik hijau tersebut akan semakin jauh dari garis berwarna hitam tersebut. Di mana di sini pada training didapatkan R-square dan RMSE di atas 0,8 untuk R-square dan RMSE bernilai 9,7460. Sedangkan untuk testing, R-square bernilai 0,8809 dan RMSE bernilai 10,0808. Next. Kemudian di sini kami juga menampilkan hasil prediksi dengan grafik line. Fungsi grafik line sendiri di sini adalah untuk mengetahui bagaimana pola atau bagaimana polanya terhadap
tekanan aktual. Jadi di sini kami membuat dua buah garis, di mana ada garis yang merepresentasikan tekanan aktual dan garis yang merepresentasikan tekanan terprediksi. Kemudian di sini kami juga menampilkan titik kritis, di mana titik kritisnya adalah ketika mencapai 200 PSI. Seperti itu. Kemudian di plt.show untuk menampilkan kedua grafik tersebut. Lanjut. Di sini ditampilkan data untuk grafik training dan testing. Di sini dapat dilihat bahwa data terprediksi adalah yang menggunakan garis berwarna oranye, dan untuk garis yang berwarna biru adalah data tekanan aktual. Di sini dapat dilihat pola dan trennya, di mana garis terprediksi dapat mengikuti pola dan tren garis tekanan aktual. Karena kemiripan tersebut, dapat dilihat bahwa tekanan yang terprediksi itu kurang lebih sudah bisa merepresentasikan tekanan aktual dari congealed crude oil ini. Lanjut. Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai akurasi yang lebih baik, berbagai algoritma dan data mining perlu dilakukan dan dieksplorasi untuk kemudian menemukan metode yang paling sesuai untuk melakukan prediksi tekanan. Selain itu, parameter yang dipilih juga memiliki peran penting dalam mendapatkan akurasi terbaik. Oleh karena itu, disarankan dalam pekerjaan di masa mendatang, dilakukan analisis data menggunakan algoritma data mining yang tersedia secara luas untuk mendapatkan kesesuaian yang dapat diterapkan untuk memantau kondisi aliran di pipa minyak mentah dan memberikan sinyal atau alarm jika terjadi fenomena abnormal, termasuk pembekuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.